Nabi Muhammad SAW sifatnya adalah bersahur, dan beliau menyatakan sahur terdapat berkah di dalamnya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian, karena di dalam sahur terdapat berkah. Saya akan sebutkan beberapa berkah sahur agar kita nanti puasa Ramadan tidak meremehkan sahur. Beberapa berkah Ramadan, beberapa berkah sahur di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Amr bin As radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatus sahar." Pembeda antara puasa kita orang muslim dengan orang ahlul kitab, Nasrani, Yahudi adalah makan sahur. Ini berkah yang pertama. Berkah yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, berkah yang kedua yaitu Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang yang bersahur. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "As-sahuru akluhu barakah." Makan sahur itu berkah. Fala tada'uh, jangan kalian tinggalkan. Walau an yujri'a ahadukum jur'atan min ma'. Walaupun salah seorang dari kalian menegukkan air seteguk saja di dalam tenggorokannya. Walau itu. Ya. Fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersalawat atas orang-orang yang bersahur. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas orang-orang yang bersahur. Ini keberkahan kedua. Allah bersalawat, artinya Allah memuji orang-orang yang bersahur. Allah memuji orang-orang yang bersahur di hadapan para malaikatnya. Para malaikat bersalawat atas orang yang bersahur, artinya para malaikat mendoakan keberkahan, ampunan, rahmat bagi orang-orang yang bersahur. Alangkah indahnya. Jangan pernah tinggalkan sahur. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di dalam bersahur kita bisa mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bersahur kita bisa mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yaitu beristighfar saat bersahur. Ini keberkahan sahur yang ketiga, beristighfar saat bersahur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mustaghfirina bil ashar." Surat Ali Imran ayat 17. Dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Wabil ashar hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka beristighfar. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 18. Ali Imran ayat 17, Az-Zariyat ayat 18. Menunjukkan bahwasanya berkahnya bersahur, orang bisa beristighfar di waktu sahur. Kemudian berkahnya bersahur yang keempat adalah seseorang mendapati waktu mustajab untuk berdoa saat bersahur. Seseorang mendapati waktu mustajab untuk berdoa saat bersahur. Karena dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tabaraka yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya." Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lailil akhir. Ketika malam tersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqul, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yad'uni fa astajibu lah." Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. "Man yas'aluni fa u'tiyah." Siapa yang minta, aku akan berikan. "Man yastaghfiruli fa aghfiru lah." Siapa yang beristighfar, aku akan ampuni dia. Nah, ini waktu sahur. Ini keberkahan sahur. Keberkahan sahur yang kelima yaitu seseorang tidak terlambat bangun subuh. Tidak terlambat bangun subuh. Nah, itu keberkahan sahur. Dan itu poin yang kelima, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersahur dan beliau menyatakan bersahur di dalamnya terdapat berkah. Ya.